Guys, berikutnya saya akan mencoba mereview sebuah Panasonic wireless atau Bluetooth headset atau headphone. Nah, ini unitnya ya, boxnya. Untuk barangnya sendiri warna putih. Dia menggunakan koneksi Bluetooth dan ada quick charge-nya ya. Dan bisa bertahan, klaimnya dari Panasonic itu 50 jam playback atau sekitar 2 harian. Nah, kotaknya seperti ini. Jadi ada 50 jam playback. Ada extra bassnya juga. Nah, untuk di sini klaimnya quick charge untuk 15 menit sendiri itu bisa untuk 3 jam playback ya. Dan sini tentunya sudah ada mic dan ada buat ngecasnya ya. Ada colokan buat ngecas port USB. Micro USB ini portnya. Nanti kita lihat. Untuk tipenya sendiri RB-HF420B. Nah, seperti ini. Di bawah seperti ini tulisannya. Bisa di pause aja, kurang kelihatan. Nah, ini baliknya. Seperti ini. Atas nggak ada apa-apa ya. Nah, untuk sampingnya sendiri. Nah, untuk sampingnya sendiri seperti ini ya. Ada bassnya. Dan drivernya sendiri itu 30 mm. 50 jam playback tadi. Quick charge. Ada voice assistant juga. Ada mikrofon tentunya buat telepon atau video call. Dan ini tipis ya dan ringan ya untuk headphone-nya sendiri, jadi enak buat dibawa-bawa seperti ini. Yang didapatkan cuma headphone-nya sendiri dan micro USB. Sekarang kita lihat isinya. Ini tampilan kotaknya ya seperti ini. Jadinya ini belakangnya tadi. Sekarang kita lihat isinya. Yang pertama kita lihat, kita mendapatkan buku instruksi ya seperti ini. Ini dalam bahasa Inggris nih. Ada berbagai bahasa, ada 5 nih bahasa. Bisa dilihat aja bahasa apa aja. Tapi nggak ada bahasa Indonesia ya, adanya bahasa Inggris. Selanjutnya ada garansi nih. Dan kitab-kitab lainnya ya ini. Nah, selanjutnya ini kita rapikan dulu posisi ini. Selanjutnya ada micro USB. USB through micro USB ya, bukan Type C. Ini udah dapat dalam pembelian. Selanjutnya ada headphone-nya sendiri. Nah, ini headphone Panasonic-nya. Untuk bingkainya ini bisa dinaik turunkan ya, jadi dia fleksibel. Nah, seperti ini, sebelah kiri kanannya juga bisa nih. Dan selanjutnya ini bisa diputar nih, jadi seperti ini, bisa diputar ke kiri. Nah, seperti ini. Jadi kalau buat taruh jadi lebih aman seperti ini ya. Kan biasa taruh seperti ini, kalau ketekan bisa patah ini, jadi lebih aman kayak gini. Dan ini juga bisa, nah seperti ini ya, bisa adjustable dikit. Dan kita lihat di sisi ini sebelah kanan ya, ada tulisannya right atau sebelah kanan. Nah, sebelah kanannya seperti ini, kita lihat ada logo Panasonic. Di bawahnya ada tombol, ini tombol power ya yang tengah. Ini volume up, ini volume down. Ini bisa buat rewind atau ini buat cepetin ya. Selanjutnya ada port micro USB sini. Dan ini ada LED indikator warna merah sama biru. Dan ini logo Bluetooth dan ini mikrofonnya. Jadi mikrofonnya langsung dari sini ya. Dan ear cup-nya seperti ini. Ya seperti ini tampilannya ear cup-nya.
ear cup-nya sendiri dia on ear ya, jadi ngepas sama kuping. Jadi kalau ditekuk seperti ini. Sekarang kita lihat pas coba di cas ya. Nah, kalau di cas dia akan berwarna merah seperti ini. Nyoloknya di sini. Sekarang kita akan coba menyalakan dari Panasonic ini, headset Panasonic ini. Pertama-tama kita akan menyalakan. Untuk sekaligus pairing kita harus menekan tombol power selama 5 detik seperti ini. Dan sini ada indikatornya ya, dia akan nyala biru. Nah, kalau kedap-kedip merah biru ini dia lagi pairing. Sekarang kita coba lihat di HP untuk pairing dari Bluetooth ini. Nah, seperti ini ya. Jadi udah ada nih, kita connect aja. Kita pasangkan. Coba dengarkan suara dari headset ini dengan volume maksimal ya. Kita coba tes, kita setel lagu. Ini yang apa, non copyright ya, jadi nggak ada copyrightnya. Kita coba. Ini untuk suara paling maksimal ya, volume maksimal. Nah, kalau setengah, volumenya atau 50% seperti ini. Dan suaranya lumayan kencang ya sebenarnya. Nah, kalau lagi digunakan, dia akan kedap-kedip seperti ini. Ada biru-biru LED indikatornya. Nah, sekarang kita lihat posisi saat headphone ini digunakan. Seperti ini ya tampilannya dari samping. Ini juga lumayan enak ya, entah nggak terlalu menekan. Nah, seperti ini jadi posisinya dia ngepas sama ukuran dari daun telinga kita. Nah, jadi untuk berbagian sebenarnya enak banget ya untuk mendengarkan atau maupun digunakan untuk telepon atau video call dengan menggunakan headset Bluetooth ini. Terutama dengan fitur yang diklaim bisa bertahan selama 2 hari ya pengecasannya. Jadi ini baterainya lumayan awet. Untuk harga kalau tidak salah normalnya sekitar 400-an. Bisa dilihat di e-commerce saja. Nah, seperti ini ya, ada kedap-kedip dia, keren. Ada LED-nya. Cuma yang disayangkan dari headset ini dia belum pengecasannya USB Type-C ya. Karena zaman sekarang banyak kan mau handphone, mau laptop, colokannya pasti banyak kan Type-C. Nah, sekian review saya tentang Panasonic Wireless Bluetooth Extra Bass dari Panasonic RB HF420B. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk ini bisa ditanyakan di komen di bawah. Dan jika Anda menyukai video seperti ini, silakan like dan subscribe channel saya. Terima kasih.